Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Belakangan ini ada banyak orang yang mau memakai media sosial itu untuk memperbaiki situasi finansialnya. Oleh karena itu ada lebih banyak yang buat video dan lain-lain itu. Juga karena ada banyak yang mau berbuat baik. Dan itu sangat bagus. Khusus antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang memakai semua ini untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah melihat menonton sebuah video yang mau meneliti tentang apa yang terjadi kepada selebriti-selebriti itu yang pernah jadi viral di media sosial. Dan ternyata, ya bukan semuanya itu akhirnya beruntung karena jadi viral. Yang pertama itu anak muda itu di Burma yang menjual oleh-oleh kepada pariwisata di tempat wisatanya di Burma, saya kira itu di Burma. Dan dia menarik, maka jadi viral karena dia bisa berbicara sampai 12 bahasa, 16 bahasa. Karena supaya dia bisa menjual semua barang itu, dia harus berbicara dengan orang-orang bule itu. Nah, supaya mereka bisa mengerti apa yang dia menjual dan supaya mereka juga menjadi tertarik atas apa yang dia jual. Dia berbicara 12 sampai 16 bahasa yang tidak tahu berapa sekarang. Dan ada lagi yang anak laki-laki itu yang miskin di Cina, yang harus berjalan 2 jam baru dia bisa datang ke sekolah. Dan kalau itu musim dingin, waktu dia datang ke sekolah, ya rambutnya itu penuh dengan es. Sehingga dengan melihat situasinya, banyak orang tergerak hatinya atas belas kasihan kepada anak itu yang harus berjalan 2 jam tiap hari untuk pergi ke sekolah. Dan kena es seperti ini. Atau wanita itu yang menjadi viral juga di Singapura karena dia menjual barang. Dan juga pernah ada orang yang menawarkan itu kepada saya. Tolong silakan Romo menonton si Nas Daily. Saya belum pernah menonton videonya. Maka dia ditampilkan di dalam video ini. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Si anak itu yang menjual banyak oleh-oleh karena dia bisa berbahasa 16 bahasa itu. Diberikan beasiswa untuk belajar di Cina. Nah, memang kehidupannya itu membaik. Dan kehidupan keluarga juga membaik. Tapi kalau dibandingkan dengan anak laki-laki itu yang harus berjalan 2 jam supaya dia bisa ikut pembelajaran di sekolah, ternyata situasinya tidak membaik. Karena walaupun ada banyak orang yang menyampaikan uang kepada mereka, karena sangat jauh, maka uangnya itu habis baru itu datang kepada mereka. Dan mereka tetap miskin. Tapi tetap berharap bahwa suatu hari mereka juga bisa dibantu oleh orang lain. Dan yang wanita itu yang menjual barang di Singapura, dia ada banyak yang membuli dia setelah itu terjadi. Dia jadi viral, tapi setelah itu dia dibully terus. Sehingga dia berpikir, salah ini.
jadi viral. Sinas Daily yang sangat populer, dan selama dia masih mulai di dalam videonya itu, jumlah penontonnya itu menjadi lebih banyak. Sekarang itu turun jumlah penontonnya. Kenapa saya menceritakan ini? Karena ya di dalam ajarannya Tuhan Yesus Kristus kita tahu bahwa semua hal baik yang kita terima di dalam dunia ini, karena dunia ini ya tidak akan berada untuk selama-lamanya, dan kita tidak hidup di sini untuk selama-lamanya. Semua yang kita nikmati di dalam dunia ini akhirnya akan hilang, bisa hilang. Okay? Dan itu seperti perayaan itu yang kita melaksanakan. Kita bisa bersenang-senang di dalam perayaan itu, tapi akhirnya perayaan itu, pesta itu akan berakhir. Dan setelah itu kita harus back to reality, seperti ini katakan di dalam bahasa Inggris. Kita harus back to reality, dan Senin kalau kita berpesta hari Minggu, hari Senin harus kembali ke pekerjaan kita, harus kerja lagi. Kan? Semuanya itu berakhir. Walaupun karena kita adalah citra Allah, kalau kita memilih dengan baik dan berbuat baik, kebahagiaan kita itu mendalam. Dan kebahagiaan itu yang dilaksanakan dalam nama Tuhan, kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan, tidak akan hilang efeknya, kan? Karena kalau memang kita menjadi lebih baik, Tuhan itu selalu akan membantu kita. Tidak seperti uang yang diberikan kepada kita, bantuan material yang diberikan kepada kita. Akhirnya itu semuanya itu habis. Tapi rahmatnya Tuhan dan cintanya Tuhan itu tidak akan habis. Oleh karena itu, pertualangan duniawi ini tidak cukup untuk membahagiakan kita. Tapi pertualangan rohani yang direncanakan oleh Tuhan sendiri, efeknya itu untuk selama-lamanya. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan satu pertualangan rohani yang akan membantu banyak orang dan membantu diri kita juga, kita harus bersyukur pada Tuhan atas pertualangan ini. Termasuk pandemi ini, kan ini pertualangan. Pertualangan itu bukan maksudnya bahwa semuanya itu naik, kan. Pertualangan itu ada naiknya, ada turunnya. Tapi endingnya itu, akhirnya itu selalu bahagia, ya, happy ending. Karena di ujungnya, siapakah yang ada di sana? Kalau itu pertualangan rohani, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi kalau itu pertualangan duniawi, akhirnya kita menjadi tua dan tidak bisa berjalan-jalan lagi, dan semua itu berakhir. Orang yang waktu dia menjadi tua dan sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi tetap menjalankan selama seluruh kehidupannya rencana yang dibuat oleh Tuhan, dia akan bahagia waktu kehidupan ini sudah berakhir. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ini bacaan untuk hari Minggu besok, dan kita mempersiapkan diri untuk hari Natal, yaitu kelahirannya Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum dia lahir, dia harus masuk dulu, mulai berada di dalam rahim ibunya. Dan justru itu terjadi ketika Santo Gabriel mengunjungi
Bunda Maria, karena lewat mukjizat itu yang dilaksanakan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus mulai bertumbuh, berkembang di dalam rahim ibunya. Dan dia adalah Allah Putra. Tapi sebelum itu terjadi, ada dialog antara Malaikat Agung Gabriel dan Santo Gabriel dan Bunda Maria. Karena dia harus pertualangan itu atau rencana itu harus dijelaskan kepada dia dulu. Dan Tuhan menunggu jawabannya baru melaksanakannya. Nah, itu tidak hanya terjadi tanpa izin dari Bunda Maria, tapi dengan kerjasamanya. Ya, ini yang dicari oleh Tuhan, kerjasama kita. Bisa saja dia memaksa kita untuk melaksanakan sesuatu. Dia begitu berkuasa sehingga dia bisa memaksa kita. Tapi dengan memaksa orang, apakah dia bisa menimbulkan cinta kasih akan dirinya dengan memaksa orang? Tidak. Oleh karena itu dinamikanya cinta kasih seperti itu. Orangnya diajak, orangnya harus menyetujui apa yang diminta oleh Tuhan. Supaya semua itu dilaksanakan karena cinta kasih. Bukan karena paksaan. Karena paksaan itu tidak baik, kan? Tapi apa yang kita melaksanakan karena kita mencintai Tuhan, itu yang sangat baik, sangat berkenan kepada Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Itu ditambah karena Sang Mesias harus lahir dari keluarga Daud, keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam ya penuh rahmat yang kita pakai di dalam salam Maria, kan? Karena memang yang dikaruniai kepada Bunda Maria adalah rahmat. Ya. Perkataannya di sini beda tapi maksudnya sama. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu karena dia merasa orang biasa dan belum pernah membayangkan bahwa seorang malaikat akan menampakkan dirinya kepada dia. Dan dia terkejut sekali waktu itu terjadi. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Bukan hanya penampakannya Santo Gabriel yang mengejutkan dia, melainkan juga perkataannya. Apa maksudnya ini? Salam, hai engkau yang dikaruniai, penuh rahmat. Ya, salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu. Tuhan menyertai engkau. Apa maksudnya ini? Siapa aku sampai Tuhan itu menyertai aku? Kan? Dan karunia itu apa? Rahmat itu apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yesus itu maksudnya, nama itu adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan orang, kan? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, siapa lagi ini selain Sang Mesias, kan? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Lebih jelas lagi bahwa dia adalah Sang Mesias. Karena Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dia jelas keturunan Daud. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang dijanjikan kepada Daud. Kerajaannya, kerajaan keturunanmu ini tidak akan berkesudahan. Ya sama. Demikian Bunda Maria karena dia bijaksana. Tahu apa maksudnya ini. Bahwa yang diberikan kepadanya adalah Sang Mesias sendiri. Hanya dia punya satu pertanyaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab dia tanya kalau itu akan terjadi secara natural atau terjadi dengan mukjizat. Dan malaikat menjelaskan bahwa itu akan dilaksanakan oleh Roh Kudus lewat mukjizat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Katanya Santo Gabriel. Maka Bunda Maria dengan mendengar semua itu, selain itu dia diberitahui bahwa Elizabeth saudaranya itu mengandung juga. Sehingga itu double mukjizat, ya mukjizat antara dua saudari di dalam keluarga yang sama. Ya, dua yang menerima rahmat dari Tuhan. Maka katanya Bunda Maria, setelah dia mendengar semua penjelasan itu, dia tidak perlu penjelasan lagi. Itu cukup, yang sedikit penjelasan itu cukup bagi dia. Ya, kalau itu dari Allah, sip. Saya siap untuk melaksanakannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, katanya kepada malaikat Gabriel. Jadilah padaku menurut perkataan. Karena dia menyetujui itu, Tuhan senang sekali, dan malaikat itu juga mungkin malaikat Gabriel, sehingga dia pergi meninggalkan dia karena tugasnya itu sudah dilaksanakan. Pertualangan yang ditawarkan oleh Tuhan itu yang lebih bagus dan hasilnya itu untuk selama-lamanya. Tapi itu punya sifat-sifat yang khusus. Dan yang akan mendorong kita untuk memilih ini lebih daripada pertualangan duniawi ini. Menghargai itu rencana Tuhan lebih daripada rencana kita sendiri. Walaupun rencana kita secara manusiawi sudah baik, kan? Kita tidak berbuat jahat dan semua itu bisa baik, tapi yang baik atau buruk di dalam rencana yang duniawi ini akan berakhir. Tapi hasilnya tindakan baik itu untuk selama-lamanya. Oleh karena itu rencananya Tuhan yang hasilnya yang menyebabkan paling banyak kebaikan harus kita pilih. Pertualangan yang ditawarkan oleh Tuhan punya 6. Menurut saya punya 6 sifat. Yang pertama adalah itu menyebabkan kebahagiaan yang paling dalam di dalam diri kita. Sehingga itu akarnya itu masuk sampai yang lubuk hati kita. Dan kebahagiaannya tidak bisa dihilangkan walaupun di luar semuanya itu sedih, semuanya itu parah. Tapi kebahagiaannya begitu dalam sehingga tidak bisa dicabut dari lubuk hati kita. Kita bisa menangis, tapi banyak orang kudus yang menangis tapi tetap bahagia. Itu bukan kegilaan. Oke. Itu bukan maksudnya mereka bipolar kan. Tapi maksudnya adalah akar kebahagiaan itu begitu dalam tidak bisa dicabut dari diri kita. Nah, memilih melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan yang paling bagus. Yang kedua, yang pertama kebahagiaan yang terdalam, kedua menghasilkan versi bagus kita yang terbaik. Membantu kita untuk menjadi orang yang sempurna itu yang direncanakan Tuhan. Semua rencana kita itu menjadi second place. Nah itu kita bisa menjadi dokter yang terbaik, guru yang terbaik, dosen yang terbaik, tapi orang kudus itu lebih baik lagi.
Dan ya sesuai dengan ajarannya Santo Josemaria, kita bisa menjadi guru yang terbaik saat sama orang kudus. Kedua-duanya itu bukan ada kontradiksinya. Yang menjadi profesional yang terbaik itu tidak akan menghalangi menjadi rencana untuk menjadi orang kudus. Tidak ada pilihan yang ini atau itu, melainkan kedua-duanya. Maka rencana ini dari Tuhan seperti yang dikasih kepada Bunda Maria itu menghasilkan versi kita yang paling baik, yang terbagus. Tapi saat sama, yang ketiga, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pengalamannya orang-orang kudus. Oke, itu menyebabkan kebahagiaan yang terdalam, menghasilkan versi terbagus kita, tapi saat sama ada salibnya. Selalu. Itu yang dikatakan oleh Santo Josemaria. Orang yang mengikuti Allah pasti harus menanggung salib. Karena Tuhan Yesus Kristus menanggung salib untuk menyelamatkan dunia ini. Dan katanya, seperti menjelaskan suatu supaya kita tidak merasa tersesat atau bingung atas salib itu, kenapa harus ada salib, kalau seharusnya itu harus menyebabkan kebahagiaan yang terdalam dan menghasilkan versi terbagus kita, kan? Kenapa harus ada salibnya seperti sesuatu yang negatif dalam rencana ini? Tapi sebetulnya salib itu bukanlah sesuatu yang negatif. Lewat salib itu kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Lewat salib itu kita dibersihkan. Bagaimana lagi kita bisa menjadi lebih bersih, lebih sempurna kalau kita tidak menghilangkan semua halangan rahmat, ya. Maksudnya yang menghalangi rahmat yang Tuhan mau memberikan kepada kita. Nah, salibnya itu gunanya seperti itu. Ada salib, tapi salibnya itu ada fungsi peranan positif di dalam pertualangan rohani kita ini. Dan yang keempat, di dalam rencana ini, di dalam pertualangan ini, ada orang yang sangat mencintai kita, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang lebih menyenangkan daripada itu, kita tahu bahwa ada orang yang mencintai kita. Orang itu yang tak pernah akan mengkhianati kita. Orang itu yang tak pernah akan hilang atau meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga karena ada orang yang mencintai kita, pertualangan Tuhan ini, rencananya Tuhan ini memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk mencintai orang lain, khusus mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut beberapa antropolog, kalau itu kesempatan untuk mencintai, kalau manusia itu dibuat atau di dalam kodratnya, dia untuk menyempurnakan diri, dia harus belajar mencintai. Orang yang tidak belajar bagaimana mencintai orang lain atau mencintai Tuhan, tak pernah bisa menjadi orang sempurna. Selalu ada kurang di dalam dirinya kalau dia tidak tahu bagaimana mencintai orang lain. Maka di dalam pertualangannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, selalu ada orang yang kita harus mencintai. Paling tidak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan apalagi ini bisa menyempurnakan kita. Apalagi yang kita cari, kan? Itu kesempatannya. Dan yang keenam, itu memungkinkan kebaikan yang paling banyak, ya, menghasilkan kebaikan yang paling banyak bagi orang lain dan bagi diri kita juga. 6 hal yang meyakinkan kita bahwa rencananya Tuhan yang terbaik. Sehingga kalau kita melihat orang-orang kudus itu, misalnya Santa Bernadette Soubirous yang melihat Bunda Maria de Lourdes, dia senang sekali ketemu Bunda Maria. Dia orang yang sering sakit,
Maka kalau dia berpikir secara manusiawi saja, dia mungkin mengharapkan bahwa Bunda Maria akan menyembuhkan dia supaya dia tidak sakit lagi. Oke, ini hasil terbaiknya penempakan Bunda Maria itu. Saya menjadi sembuh dan tidak akan sakit lagi. Ternyata itu tidak termasuk rencana ini. Katanya Bunda Maria kepada dia, aku tidak berjanji untuk membuatmu bahagia di dunia ini, katanya Bunda Maria, melainkan di surga. Sabar dulu. Dia tidak mengatakan sabar dulu. Tetapi katanya, aku tidak berjanji untuk membuatmu bahagia di dalam dunia ini, melainkan di surga, di kehidupan yang setelah ini. Dan si Santa Bernadette dengan mendengarkan itu, dia tidak kecewa. Dia tidak berpikir, loh kalau begitu saya tidak akan melaksanakan yang diminta oleh Bunda Maria. Dia reaksinya tidak seperti itu. Dia merasa beruntung bahwa dia dipilih untuk melihat Bunda Maria dan siap untuk menderita semuanya supaya dia bisa menjadi bahagia di surga. Diterima semuanya itu. Sehingga dia mati karena yang saya tahu kanker kan. Dia menerimanya. Dan para suster yang ada di dalam biaranya itu mengatakan kepada dia, loh, Sister Bernadette, tolong ke Lourdes untuk meminta penyembuhanmu dari Bunda Maria. Karena justru dia memberkati tempat itu supaya banyak orang bisa sembuh. Nah, siapa lagi yang harus disembuhkan di sana selain Suster Bernadette sendiri? Tapi katanya Bernadette kepada suster-suster itu, tidak, suster, Lourdes itu bukan bagi saya, tidak dibuat bagi saya, tapi bagi orang lain. Maka dia tahu bahwa dia akan mati, dan dia siap untuk menanggung semuanya. Tapi yang terjadi kepada dia menjadi orang kudus, sehingga dia sangat bahagia sampai sekarang. Dan anak-anak itu yang ada di Fatima, mereka diajak oleh Bunda Maria untuk apa? Untuk bersenang-senang? Tidak. Ya. Dia tanya kepada mereka, apakah Anda ingin mempersembahkan dirimu kepada Tuhan untuk menanggung semua penderitaan yang Dia mau mengirimkan kepadamu, baik sebagai pembetulan dosa-dosa sendiri, maupun sebagai permohonan supaya orang-orang berdosa itu bertobat. Ya, jadi pemohonnya orang-orang berdosa itu karena mereka tidak tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Maka dibantu oleh doa-doa dari anak-anak ini. Lucia menjawab, ya kami bersedia. Bunda Maria mengatakan, baiklah, kamu akan menderita, katanya Bunda Maria kepada mereka. Tapi anugerah Tuhan akan menjadi penghiburanmu. Anugerah Tuhan, rahmat Tuhan akan menghibur kamu, katanya Bunda Maria kepada anak-anak ini. Dan mereka merasa beruntung, siap untuk menanggung semuanya atas cinta akan Allah. Marilah kita merenungkan itu dan ingat lagi, dengan melihat jawabannya Bunda Maria kepada malaikat Gabriel, bahwa menyetujui rencananya Tuhan bagi kita adalah yang terbaik, yang akan menyebabkan kebahagiaan yang paling dalam di dalam kehidupan kita ini, dan akan membantu kita untuk menyempurnakan diri. Dan marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria dengan kekuatan hatinya, dengan keutamaan yang ada di dalam dirinya, dia langsung menjawab ya kepada Tuhan Allah. Kita juga mau menjawab langsung ya, segera ya kepada Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak bisa melaksanakan itu tanpa bantuannya Bunda Maria. Oleh karena itu kami pergi kepadamu supaya kami dibantu oleh Bunda. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini.
Ako mohon pertolongan mo untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.